Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota 1 Rina Amelia dengan NIM 211-01002, Siti Zulaiha dengan NIM 211-01013, Deni Alfareza dengan NIM 211-01016, dan saya sendiri Sonjo Saputra dengan NIM 211-01018. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian sekuensial dan flip-flop. Yang pertama yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Next. Rangkaian sekuensial atau sequential circuit memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, nilai output tergantung dari input dan output sebelumnya. Yang kedua, selain gerbang standar, diperlukan tambahan komponen seperti memori dan storage. Dan yang ketiga, input yang sama belum tentu menghasilkan output yang sama juga, tergantung stage sebelumnya. Kemudian rangkaian sekuensial terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian sekuensial sinkron dan rangkaian sekuensial asinkron. Rangkaian sekuensial sinkron menggunakan sinyal sinkron yang disebut dengan clock, dengan rangkaian pulsa periodiknya yaitu 0 dan 1. Clock menentukan kapan sinyal itu terjadi, sedangkan sinyal lain menentukan apa perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, rangkaian sekuensial asinkron, yaitu bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan inputnya. Rangkaian ini tidak memerlukan clock. Selanjutnya yaitu elemen memori, yaitu satu komponen yang membedakan rangkaian sekuensial adalah elemen ataupun komponen memori. Tujuan dari elemen memori ini adalah untuk mempertahankan atau menyimpan kondisi sebelumnya. Elemen memori juga digunakan pada rangkaian sekuensial dengan clock yang disebut sebagai flip dan flop, di mana setiap flip dan flop dapat menyimpan satu bit informasi. Elemen memori adalah suatu perangkat yang dapat mengikat nilai sebelumnya atau mengubah nilai berdasarkan perintah dari inputnya. Next. Ada dua cara untuk men-trigger atau mengaktifkan elemen. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai pulsanya, yaitu 1 atau 0. Dan yang kedua yaitu berdasarkan nilai perubahan pulsanya, yaitu berubah dari 1 menjadi 0, ataupun sebaliknya dari 0 menjadi 1. Kemudian jenis pulse triage, yang pertama ada latch, dan yang kedua ada on dengan nilai 1 dan off dengan nilai 0. Dan selanjutnya ada jenis edge triggered atau flip-flops, yaitu yang pertama positive edge triggered dengan on sama dari 0 ke 1 dan off-nya sama dengan selain kondisi on. Kemudian yang kedua ada negative edge triggered dengan on dari 1 ke 0 dan off sama dengan selain kondisi on. Segitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori sederhana latch. Nah, pada tabel kebenaran ada dua kondisi saat input S sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Lalu ada nilai outputnya berbeda sesuai dengan kondisi sebelumnya dan mempertahankan kondisi sebelumnya. Lalu inverter dapat dibuat dengan NAND ataupun NOR. Next. Lalu ada elemen memori. Di sini mempunyai dua buah input, yaitu S atau start, lalu R atau reset. Dengan mempunyai dua buah output yang nilai logikanya selalu berlawanan, yaitu ada Q dan Q bar.
Bisa dilihat pada gambar, itu simbol latch. Next. Selanjutnya itu ada perilaku latch dan permasalahannya. Untuk perilaku yaitu level triggers atau output berubah berdasarkan nilai input 0 dan 1. Yang kedua bersifat transparan atau setiap perubahan input langsung mempengaruhi output. Lalu problem itu masalah sinkronisasi atau dengan blok yang lain. Lalu untuk solusi, yang pertama modifikasi latch untuk menjadi flip-flop. Yang kedua yaitu flip-flop hanya merespon hanya pada waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Zulaiha atas penjelasan yang telah disampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rina Amelia. Kepada Rina, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian flip-flop. Untuk flip-flop atau bisa didefinisikan sebagai nyala mati atau kondisi nyala mati. Atau logika 0101 adalah flip-flop. Jadi, flip-flop itu adalah suatu keadaan yang secara bergantian kondisinya 0 dan 1. Atau dapat didefinisikan suatu rangkaian yang merupakan gabungan dari gerbang-gerbang sehingga nanti disimpulkan dengan sebuah kotak saja. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis flip-flop. Untuk jenis yang pertama yaitu SR flip-flop. Yang kedua, JK flip-flop. Yang ketiga, D flip-flop. Dan yang keempat, T flip-flop. Next. Nah, untuk SR flip-flop sendiri ini terdiri dari 2 inputan dan juga keluaran. Dan gabungan dari 2 jenis gerbang yang dirangkai sedemikian rupa. Nah, untuk SR sendiri itu sebetulnya singkatan dari set reset atau kondisi set dan reset flip-flop yang nyalanya bergantian. Nah, untuk flip-flop SR ini adalah gabungan dari 2 buah gerbang NAND yang sejenis yang dirangkai sedemikian rupa. Jadi, kalau kita lihat gerbang ini adalah gerbang NAND. Gerbang NAND yang dirangkai sedemikian rupa dengan 2 input. Yang pertama ini adalah S-nya set. Nah, yang untuk misal R-nya ini 0 dan S-nya ini 1, maka di Q-bar-nya akan tertera di tabel kebenaran. Next. Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri, S reset atau flip-flop SRFF, untuk inputannya, misal S-nya 0, R-nya 0, maka output Q-nya tidak mungkin terjadi. Begitupun juga dengan Q-naught-nya. Nah, untuk misal S-nya 0, R-nya 1, maka output-nya untuk Q-nya 1 dan Q-naught-nya 0. Misal S-nya 1, R-nya 0, untuk Q-nya 0 dan Q-naught-nya 1. Nah, untuk misal S-nya 1, R-nya 1, untuk output Q-nya QN, atau untuk Q-naught-nya QN naught. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih Selebihnya kepada Rina saya atas serahkan ke penjelasan yang telah moderator. disampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dini Alvareza. Kepada Dini Alvareza, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flip-flop, mana terdiri dari 2 inputan dan juga terdiri dari 2 keluaran, kemudian hubungan dari rangkaian set dan reset. Nah, artinya apa? Artinya JK flip-flop sendiri merupakan gabungan dari rangkaian set and reset, kemudian terdiri dari 2 keluaran dan 2 inputan. Di sini ada J sebagai keluaran inputan pertama, kemudian ada K sebagai inputan kedua, kemudian ada CLK yaitu clock, berfungsi mengatur keadaan set and reset. Kemudian apabila
clock-nya itu bernilai 0, maka suatu rangkaian flip-flop ini tidak bisa dijalankan. Nah, untuk CK flip-flop sendiri terdiri dari rangkaian set and reset, bisa dilihat. Kemudian terdiri dari dua inputan. Next. Untuk tabel kebenaran sendiri seperti ini. Untuk inputan C apabila nilainya 0, maka inputan kedua jika nilainya 0 juga. Untuk outputnya nanti tidak bisa digunakan untuk rangkaiannya itu. Kemudian untuk J-nya sendiri apabila nilainya 0 dan K bernilai 1, maka untuk Q bernilai 0 dan Q bar bernilai 1. Nah, untuk inputan C1 dan K bernilai 0, maka Q bernilai 1 dan Q bar bernilai 0. Apabila inputan 1 bernilai 1 dan K bernilai 0, maka outputnya itu sendiri menyesuaikan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada D flip-flop. D flip-flop sendiri merupakan modifikasi dari set and reset flip-flop. Bentuk modifikasinya adalah penambahan dari gerbang NOT inverter dari input S ke R, sehingga titik input R lalu berkebalikan dari S. Sinyal yang diberikan sebagai input jadi hanya satu, yaitu T. Nah, D flip-flop sendiri di sini merupakan kebalikan dari set and reset ya. Jadi apabila nilai S-nya itu 1, maka dibalik nilai R-nya itu 0. Kemudian D flip-flop sendiri terdiri dari satu inputan. Dan next. Untuk tabel kebenarannya itu dari tabel of truth, apabila clock-nya itu nilai 0, maka untuk apapun inputannya itu Q dan Q bar bernilai tidak mungkin. Artinya nilai Q dan Q bar itu tidak dapat dijalankan. Kemudian apabila clock-nya bernilai 1 dan T-nya bernilai 0, maka Q bernilai 0 dan Q bar bernilai 1. Dan apabila clock-nya bernilai 1 dan T bernilai 1, maka Q bernilai 1 dan Q bar bernilai 0. Next. Dan untuk selanjutnya ada T flip-flop, merupakan bentuk sederhana dari rangkaian CK flip-flop. Nah, artinya apa? Di T flip-flop sendiri merupakan bentuk paling sederhana dari sebuah rangkaian CK flip-flop, di mana terdapat rangkaian set and reset, kemudian ada penyisiran rangkaian dari CK flip-flop. Nah, di sini untuk CK flip-flop kan itu ada dua inputan dan dua keluaran. Kalau untuk T flip-flop sendiri terdapat satu inputan dan dua keluaran dengan terdapat nilai clock. Nah, untuk tabel kebenaran sendiri, untuk T flip-flop bisa dilihat ada CP, kemudian T, Q, dan Q bar. Untuk nilai dari Q yaitu T plus 1 dan QT 0, kemudian bernilai 0. Dan Q bernilai 0 dan bernilai 1, maka nilainya itu 1. Terus Q bernilai 1 dan T bernilai 0, maka Q-nya itu 1. Dan seterusnya kemudian Q bernilai 1 dan T bernilai 1, maka T-nya itu 0. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Denny Alvareza atas penjelasan yang telah disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.